Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok HMNS Parfum. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Swadi Sabta Putra. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang analisis segmentasi targeting dan positioning produk HMNS Parfum. Nama saya Rifan Septian dan ini teman-teman saya Rafli Pali Herianto. Yang ketiga ada Ferdian Effendi. Yang keempat ada Erik Pratama Yoga Sinaga. Baik teman-teman, diawali dengan slide pertama, yaitu ada pendahuluan. Yang pertama, pertumbuhan industri parfum. Pasar parfum di Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Bahkan industri parfum diperkirakan dapat memperoleh hasil penjualan tahunan sebesar 25-30 juta dolar. Yang kedua, persaingan ketat. Perkembangan produk parfum mengakibatkan tingkat persaingan di dunia usaha parfum juga semakin ketat. Banyak perusahaan yang memproduksi parfum sehingga produsen perlu melakukan inovasi untuk menarik konsumen. Yang ketiga, munculnya HMNS. Merek HMNS menjadi salah satu merek parfum lokal yang menarik perhatian konsumen Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Yang keempat, pentingnya STP. Keberadaan perusahaan sangat tergantung oleh faktor keputusan pembelian konsumen. Rangsangan keputusan pembelian suatu produk yang positif dapat memberikan jaminan perusahaan itu akan tetap ada dan berkembang. Segmentasi, targeting, dan positioning sangat penting dalam merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya ada segmentasi geografis. Segmentasi ini berdasarkan lokasi pelanggan yang memengaruhi kebiasaan belanja dan gaya hidup mereka. Yang pertama, lokasi utamanya kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Lingkungannya perkotaan dengan akses luas ke tren fashion dan lifestyle. Iklim menyesuaikan aroma dengan cuaca tropis Indonesia. Alasan konsumen di kota besar lebih familiar dengan merek lokal premium seperti Humans. Mereka memiliki akses ke berbagai channel pembelian, baik offline maupun online. Yang ketiga, tinggal di lingkungan urban yang lebih terbuka terhadap tren global dan produk eksklusif. Di sini saya akan menjelaskan segmentasi pasar yang bermerek Humans Parfum. Yang pertama, segmentasi demografis. Segmentasi ini membagi pasar berdasarkan faktor kependudukan seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan. Karakteristiknya di usia 18-35 tahun, remaja, akhir hingga dewasa muda. Jenis kelamin pria dan wanita. Pekerjaan mahasiswa, pekerja kantoran, dan profesional muda. Pendapatan menengah hingga menengah ke atas. Alasannya, konsumen dalam rentang usia ini lebih sadar akan personal grooming dan menjadikan parfum sebagai bagian dari identitas diri. Yang kedua, mereka memiliki daya beli yang cukup untuk membeli parfum berkualitas, tetapi mencari produk dengan harga kompetitif dibandingkan merek internasional. Positioning dan USP HMNS. Positioning. Yang pertama, HMNS adalah brand parfum lokal premium dengan aroma eksklusif dan storytelling kuat. Yang kedua, menargetkan anak muda dan profesional muda yang ingin parfum berkualitas tanpa harus membeli merek internasional yang mahal. Yang ketiga, eksklusif dibandingkan parfum lokal mass market, tetapi lebih terjangkau dibandingkan parfum high-end. Selanjutnya, USP HMNS yang membuat berbeda dari kompetitor. Yang pertama, aroma unik dan tahan lama dengan bahan berkualitas tinggi. Yang kedua, brand lokal dengan standar parfum internasional. Yang ketiga, konsep storytelling yang kuat dan personal untuk setiap varian parfum. Yang keempat, pemasaran berbasis digital dan komunitas pelanggan loyal. Yang kelima, harga lebih kompetitif dibandingkan parfum premium lainnya. Dengan strategi ini, HMNS dapat terus membuat posisi sebagai brand parfum lokal premium yang inovatif dengan relevan generasi muda Indonesia. Selanjutnya, segmentasi pasar perilaku. Segmentasi ini membagi pasar berdasarkan cara pelanggan berinteraksi dengan produk. Yang pertama, sumber informasi. Sering membeli parfum berdasarkan rekomendasi influencer dan ulasan online. Yang kedua, menggunakan parfum sebagai bagian dari rutinitas harian. Yang ketiga, lebih suka membeli melalui e-commerce, Shopee, Tokopedia, dan toko resmi. Preferensi produk
mencari parfum dengan aroma unik dan eksklusif yang tidak pasaran. Alasan, anak muda saat ini lebih cenderung percaya pada influencer dan review konsumen dibandingkan iklan konvensional. Mereka juga lebih memilih produk yang unik dan eksklusif, bukan sekedar parfum mainstream yang mudah ditemukan di pasaran. Pembeliannya bisa secara online dan lebih praktis, menawarkan lebih banyak pilihan serta promo-promo yang menarik. Selanjutnya, segmentasi pasar psikografis. Segmentasi ini berdasarkan gaya hidup, kepribadian, dan minat konsumen. Karakteristiknya ada gaya hidup seperti aktif di media sosial, mengikuti tren, fashion, and lifestyle. Yang karakteristik kedua ada kepribadian, percaya diri, menyukai produk dengan storytelling dan konsep unik. Yang ketiga ada dari minat, tertarik pada parfum berkualitas tinggi dengan aroma khas. Alasan, konsumen humans bukan sekedar membeli parfum, tetapi mereka yang menunjukkan karakter dan identitas melalui aroma. Yang kedua, generasi muda sangat menyukai brand yang memiliki cerita di balik produk mereka. Yang ketiga, ada media sosial menjadi alat utama dalam membentuk preferensi mereka terhadap parfum. Selanjutnya ada targeting yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada slide 8 terdapat targeting mengenai parfum HMNS dengan targeting di usia 18-35 tahun, Gen Z, dan milenial muda. Generasi Z 18-24 tahun suka mencoba tren baru dan mencari parfum unik, terpengaruh oleh media sosial dan review influencer, serta cenderung membeli parfum yang affordable tetapi tetap berkualitas. Yang kedua ada milenial muda di usia 25-35 tahun, lebih loyal terhadap brand favoritnya, memilih parfum sebagai bagian dari identitas dan personal branding, menginginkan parfum yang eksklusif tetapi tetap terjangkau. Mengapa segmen ini? Generasi muda semakin sadar akan personal grooming dan self-expression, menjadikan parfum bagian dari gaya hidup mereka, dan juga mereka lebih terbuka terhadap brand lokal premium selama kualitasnya setara dengan parfum internasional. Strategi komunikasi pemasaran HMNS. Strategi komunikasi HMNS berfokus pada pendekatan digital, pengalaman pelanggan, kolaborasi, dan loyalitas untuk memperkuat posisinya sebagai brand parfum lokal premium. Yang pertama, memanfaatkan media sosial dan influencer marketing untuk menjangkau generasi muda. Yang kedua, menyelenggarakan spesial marketing seperti pop-up store dan teaser gratis untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan brand dan artis untuk menciptakan edisi eksklusif yang menarik perhatian pasar. Yang kelima, membangun komunitas pelanggan loyal melalui program membership dan customer engagement yang berkelanjutan. Targeting yang ketiga terdapat pada gaya hidup dan preferensi konsumen. Yang pertama, aktif di media sosial, menganggap parfum sebagai bagian dari personal branding, sering mengikuti tren parfum dari influencer dan beauty vlogger, menyukai parfum dengan storytelling unik dan konsep eksklusif. Dikarenakan konsumen tidak hanya membeli parfum karena aroma, tetapi juga karena emosi dan pengalaman yang diberikan oleh brand. Dan juga mereka lebih loyal pada brand yang memiliki komunitas dan ketertiban digital tinggi. Terdapat targeting yang kedua yaitu mengenai lokasi, biasanya terdapat di kota besar dan perkotaan modern. Dikarenakan konsumen utama berasal dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan kota-kota besar lainnya. Yang kedua terdapat di lingkungan urban dengan akses luas ke tren, fashion, dan lifestyle. Sering berinteraksi dengan komunitas digital yang membahas parfum dan produk kecantikan. Dikarenakan konsumen di perkotaan lebih terpapar tren global dan digital marketing. Mereka memiliki akses lebih besar ke marketplace dan flagship store parfum. Dan terakhir, kota besar memiliki daya beli lebih tinggi untuk produk premium seperti HMNS. Targeting yang keempat terhadap perilaku konsumsi dan kebiasaan belanja. Sering membeli parfum berdasarkan rekomendasi influencer dan ulasan online. Lebih suka belanja melalui e-commerce dibandingkan toko fisik. Mencari parfum yang unik, eksklusif, dan tidak pasaran. Cenderung membeli parfum mid premium sekitaran harga 250.000 sampai 600.000. Dikarenakan konsumen muda lebih percaya pada user generated content dibandingkan iklan konvensional.
Dan juga mereka lebih tertarik pada edisi terbatas dan kolaborasi eksklusif dibandingkan produk mass market. Dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, HMNS Parfum sukses membangun citra sebagai brand parfum lokal premium yang bersaing dengan merek internasional. Menargetkan anak muda 18-35 tahun di kota besar. HMNS memanfaatkan tren konsumen dengan strategi pemasaran digital berbasis influencer. Keunggulan HMNS terletak pada kualitas standar internasional dengan harga lebih terjangkau di segmen mid sampai premium. Diferensiasinya ada pada aroma eksklusif, storytelling yang kuat, dan pendekatan komunitas menjadikannya lebih menarik bagi generasi muda. Lalu ada saran, HMNS perlu terus berinovasi dengan varian baru, seperti parfum unisex atau edisi terbatas hasil kolaborasi. Penguatan eksperimental marketing melalui pop-up store, event eksklusif, dan program loyalitas dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan. Perluasan distribusi ke toko premium dan marketplace global, serta pemanfaatan AI untuk personalisasi rekomendasi dapat memperluas pasar. Dengan strategi tepat, HMNS bisa menjadi pemimpin parfum lokal melalui inovasi, storytelling, dan pemasaran digital yang efektif.